Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak. Selamat pagi. Alhamdulillah, kabarnya hari ini sehat, nggih? Semangat, walaupun habis libur, tetap semangat. Dan sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan berdoa. Kita membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan lancar dan ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada pembelajaran kita pagi hari ini kita belajar pada tema 5, subtema 2, yaitu tepatnya pada pembelajaran yang ke-6. Pada pembelajaran ke-6 ini kita akan belajar tentang semangat kekeluargaan dan gotong royong. Kemudian kita membuat teks non-fiksi tentang semangat kekeluargaan dan gotong royong. Tema 5, subtema 2, yaitu pada pembelajaran 6. Yang pertama kita belajar tentang materi semangat kekeluargaan dan gotong royong. Sebelumnya sudah kita ketahui bersama bahwa salah satu budaya bangsa Indonesia adalah semangat bergotong royong dan saling membantu. Makanya itu melihat bagaimana manusia kedudukannya dalam mengadakan interaksi sosial, pastinya manusia di sini dikatakan sebagai makhluk sosial. Jadi harus dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tergantung kepada orang lain. Tidak bisa hidup sendiri. Otomatis karena berhadapan dengan orang lain, di situ pasti akan muncul semangat gotong royong dan saling membantu. Kalau ada temannya atau keluarganya atau tetangganya yang mengalami kesulitan atau mengalami masalah, kita wajib membantu. Kalau kita ada kerja bakti, ada membersihkan lingkungan, kita harus ikut berkecimpung di dalamnya, yaitu dengan semangat bergotong royong, ya. Nah, untuk mempelajari lebih jelasnya semangat gotong royong dan saling bantu membantu, marilah kita baca bersama teks berikut ini. Memupuk semangat kekeluargaan dan gotong royong. Gotong royong berarti bekerja sama untuk mencapai hasil bersama. Gotong royong itu telah menjadi kepribadian bangsa dan budaya semenjak dahulu. Jadi sudah mulai dari zaman nenek moyang dulu, nenek moyang kita, nenek moyang bangsa Indonesia, sifat gotong royong dan kekeluargaan atau saling bantu-membantu itu sudah menjadi kepribadian pada zaman nenek moyang dulu sudah ada. Baik dari gotong royong dalam segala hal ya, baik dalam ekonomi, budaya, agama. Nah, di
Di situ sudah ada sejak zaman nenek moyang kita, zaman dahulu. Budaya ini telah ada sebelum Indonesia merdeka dan telah berakar di dalam kehidupan masyarakat. Sudah melekat sifat gotong royong dan saling membantu pada masyarakat kita. Itu tercermin dalam kalau kita mengadakan interaksi sosial. Jadi antara interaksi sosial, makhluk sosial dan gotong royong atau saling bantu membantu itu saling berhubungan. Sikap gotong royong di pedesaan lebih menonjol dalam pola kehidupan bermasyarakat daripada di lingkungan kota. Kalau kamu perhatikan di masyarakat di lingkungan kota cenderung lebih bersifat individu. Kalau di desa, sifat atau sikap gotong royongnya itu masih tinggi, ya. Seperti kalau bangun rumah, kalau di desa masih ada gotong royong. Kalau di kota, kalau kita tidak mengambil tukang, tidak ada yang bangun rumah, ya. Itu bedanya sikap gotong royong di pedesaan dan di kota. Demikian juga kalau di kota, kenapa kok mereka lebih cenderung pada sifat individual? Karena mayoritas di lingkungan kota itu cenderung masyarakatnya pentingnya sana di bawah Mbak Zira. Ya, dari mereka pekerjaan. Ya. Gotong royong menumbuhkan rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong menolong, sehingga dapat terbina rasa persatuan dan kesatuan nasional. Sikap kekeluargaan dalam masyarakat Indonesia itu sudah ada sejak dulu. Sikap ini didasarkan pada rasa kekeluargaan, seperti rasa saling menyayangi, mengasihi, melindungi, dan bertanggung jawab dalam mempertahankan nilai-nilai kebersamaan. Nilai-nilai kekeluargaan dalam masyarakat itu menimbulkan keakraban dan rasa dekat, seperti layaknya keluarga dalam masyarakat. Sebagai generasi penerus bangsa, penting bagi kita untuk selalu menjaga dan memelihara semangat kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kedua sikap ini sangat mendukung dalam upaya dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Kenapa gotong royong kok dapat mendukung untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa? Karena gotong royong tentunya kita akan bersatu dalam segala hal, dalam segala permasalahan, dalam segala kesulitan. Di situ kalau kita sudah bergotong royong bersatu, pasti ada sifat kekeluargaan. Kalau masyarakat bersikap seperti demikian, tidak ada yang bertengkar, selalu rukun, dalam segala permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan, dan kalau ada kesulitan, ada saling membantu, maka sifat yang demikian itu tentunya dapat menjaga untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau masyarakatnya rukun, selalu bekerja sama, semua dianggap keluarga dalam masyarakat. Iza, dianmu za, HP-nya ada. Nah, tentunya persatuan dan kesatuan bangsa pun akan terwujud, ya. Roja didengarkan, kok enak makan. Ayo, didengarkan dulu. Itulah sikap semangat kekeluargaan dan gotong royong yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga masyarakat dalam upaya untuk apa? Mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, kamu sebagai pelajar, sebagai siswa, bagaimana caranya mempertahankan semangat kekeluargaan dan gotong royong? Contohnya banyak.
di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah. Kalau kamu sekolah tatap muka, pasti ketemu teman-temannya di sekolah. Nah, bisa saling gotong royong, waktunya piket, bisa nyapu bareng. Ya, kalau ada tugas dikerjakan secara bersama-sama. Di situ nanti kan akan rukun seperti keluarga di dalam kelas. Sifat gotong royong sudah tercipta. Nah, secara tidak langsung, walaupun hal sekecil itu sudah merupakan upaya untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Lain halnya dengan kalian kalau ketemu temannya tawuran, ketemu temannya bertengkar. Nah, di situ tidak ada semangat kekeluargaan. Apalagi kekeluargaan gotong royong yang sudah tidak ada. Kalau yang demikian, apakah itu yang dikatakan untuk upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa? Di dalam kelas saja tidak bisa bersatu. Ya, apalagi di lingkup yang lebih besar. Nah, itulah contoh upaya untuk mempertahankan semangat dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita lanjutkan membuat teks non-fiksi. Kemarin sudah belajar berkali-kali teks non-fiksi. Coba apa yang dimaksud dengan teks non-fiksi? Siapa yang bisa menjawab? Kita sering belajar teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Teks yang bagaimana? Yang bisa menjawab langsung diaktifkan audionya. Nggak ada yang menjawab. Tiga, Bu. Ya, ada tiga yang menjawab. Silakan. Teks non-fiksi adalah, ayo silakan. Kita kan sudah sering belajar tentang teks non-fiksi. Bacaan teks non-fiksi sudah banyak contoh-contohnya. Coba apa yang dimaksud dengan teks non-fiksi? Bu, betul. Ayo silakan, silakan yang bisa. Cerita tanpa rekayasa, Bu. Non-fiksi loh ya. Berdasarkan dengan cerita nyata, Bu. Iya. Ini ya, kalau cerita yang berdasarkan kisah nyata atau fakta-fakta, bukan hasil rekayasa. Jadi, teks non-fiksi itu bukan rekayasa ya, Iza. Itu teks yang sebenarnya berdasarkan fakta atau data-data, ya, sesuai dengan yang sebenarnya. Nah, bukan hasil dari rekayasa atau imajinasi kita. Tadi jawabannya kebalik ya, Iza ya. Membuat teks non-fiksi tentang semangat kekeluargaan dan gotong royong. Di sini ada kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan di kampung. Nah, para masyarakat menyempatkan waktu untuk berkumpul dan melakukan kegiatan gotong royong bersama. Melalui gotong royong itu para warga dapat saling mengenal. Di situ ada unsur interaksi sosial sehingga dapat menumbuhkan semangat kekeluargaan. Ya, tadinya dengan tetangga tidak kenal, dengan adanya gotong royong kampung, warganya berkumpul. Nah, di situ bisa menjadi saling kenal. Di situ ada unsur atau sifat kekeluargaan. Di situ juga karena
semua berkumpul dan bertemu, tentunya di situ ada interaksi sosial. Ya, coba apa sih anak-anak interaksi sosial itu? Apa sih? Hubungan timbal balik, Bu. Hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik. Ya, hubungan timbal sama. Ya, hubungan timbal balik antara sesama manusia atau hubungan timbal balik antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Tapi pada dasarnya interaksi sosial itu tidak hanya hubungan dengan manusia, intinya makhluk dengan makhluk, makhluk hidup juga bisa berinteraksi dengan lingkungan alam, bisa ya. Seperti contohnya nelayan, kalau mau nelayan melihat cuaca di laut. Nah, itu namanya interaksi manusia dengan lingkungan alam ya. Kita lanjutkan. Laporan tentang kegiatan gotong royong itu dapat dibuat sebuah karangan non-fiksi. Jadi kalau anak-anak melihat ada kerja bakti di kampung, melihat, diamati, kemudian dilaporkan berupa cerita. Tapi cerita dengan data atau fakta berdasarkan data-data kegiatan kerja bakti tadi. Itu dinamakan karangan non-fiksi. Nah, caranya bagaimana? Kita melihat ciri-ciri dulu, yaitu ciri-ciri dari kalangan non-fiksi adalah sebagai berikut. Ditulis dengan tidak menggunakan gaya bahasa. Bahasanya sesuai dengan ejaan yang benar, tidak menggunakan gaya bahasa. Anak-anak tahu sih gaya bahasa? Gaya bahasa itu mempunyai makna konotatif, makna yang tidak sesungguhnya. Misalnya, anak itu cantik sehingga menjadi bunga desa. Nah, itu namanya gaya bahasa konotatif. Maksudnya bunga desa itu orang yang cantik se-desa itu. Panjang tangan, bukan artinya tangannya panjang, tetapi suka mencuri. Nah, itu contoh dari menggunakan kata dengan gaya bahasa. Kemudian cirinya yang kedua, menggunakan kata denotatif atau dengan makna yang sebenarnya. Ya, seperti karya ilmiah itu ya. Kemudian yang ketiga cirinya berbentuk karangan ilmiah, bukan berupa cerpen. Ya. Ciri yang keempat ditulis berdasarkan pengamatan atau penelitian. Nah, itu ciri-ciri dari kalau membuat karangan non-fiksi. Sebagai tugas nanti anak-anak, perhatikan, mencari informasi, baik dari artikel dari koran, atau majalah, atau internet, yang mengandung tentang kegiatan masyarakat dengan mengetengahkan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Jadi anak-anak mengambil artikel baik dari koran atau majalah yang informasinya itu tentang ada hubungannya dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Nanti dari artikel tersebut anak-anak mengarang dikembangkan dengan bahasanya sendiri. Ditulis di kertas, difoto, langsung dikirim ya. Nanti nulisnya harus pakai ballpoint biar kelihatan jelas. Ya. Dari penyampaian materi hari ini ada yang perlu ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Bu, saya mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Apa, Za? Iza mau tanya apa?
Kalau kita cari di Google, itu kan bahasanya kan beda-beda ya, Bu. Kalau ada yang bahasa Jepang, Cina, itu pakai apa, Bu, gimana? Gak jelas ya, ayo yang keras ya. Putus-putus. Gini ya, anak-anak bisa mencari artikel itu dilihat datanya, faktanya, atau ceritanya. Nanti nulisnya bisa dikembangkan lagi dengan bahasamu sendiri. Jadi tidak harus atau sesuai pas atau ngeplek dengan artikel yang ada. Boleh dikembangkan lagi. Yang penting datanya, informasinya itu sesuai dengan artikel tadi. Jadi fakta ya. Ya, Iza. Harus sama plek bahasanya, cuman datanya yang harus sesuai. Sudah paham? Paham. Ya, coba sekarang Bu Sur mau tanya. Coba siapa yang bisa menyebutkan, tadi sudah berbicara tentang sifat gotong royong dan semangat kekeluargaan. Gotong royong dapat dilakukan di berbagai tempat. Sebagai contoh, bisa dikerjakan di lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, lingkungan rumah, atau lingkungan sekolah. Coba, siapa yang bisa menyebutkan contoh semangat gotong royong di lingkungan keluarga? Iza. Ibu. Satu saja. Ayo, Za. Sokip. Berikan contohnya satu saja, Sokip. Lu kemang. Ayo, Fif. Apa Bu tadi, Bu? Contoh perilaku yang mencerminkan semangat gotong royong di lingkungan keluarga. Membantu orang tua. Membantu orang tua apa? Contohnya? Membersihkan rumah, membersihkan Menyapu halaman. membantu ayah membersihkan halaman. Ya, itu kalau misalnya libur, kita menyapu halaman. Semua kegiatan libur, kita mengadakan seperti dengan bergotong royong, bagi-bagi tugas. Ada yang membersihkan halaman, ada yang menyapu lantai, ada yang membersihkan sepeda motor, Bu. Iya. Itu salah satu contoh gotong royong di lingkungan keluarga. Sekarang Dika sama Zahid, coba sebutkan contoh sikap gotong royong di lingkungan sekolah. Dika, Bu. Dika. Piket kelas. Dika, Bu. Dika. Ayo Dika. Piket kelas, Bu. Itu jawabanku. Ayo Dika. Piket kelas. Piket kelas. Apa lagi? David, Bu. Membersihkan. Membuang sampah. Apa lagi? Zahid. Mana Zahid? Gak kelihatan. Zahid, Zahid. Ayo Hid, kasih contoh Hid. Ayo Hid, ganjil loh Hid. Apa sih, Bu? Ganjil, Bu. Contoh sikap gotong royong di lingkungan sekolah. Membantu apa pada tempatnya? Ya, itu salah satunya. Terus, David. Terus lagi, selain piket, selain membersihkan sampah, apa lagi? David. Ya, Bu. Bu Isha, Bu. Mengerjakan tugas bersama. Ya, membantu teman. Apabila ada tugas bersama, tugas kelompok harus dikerjakan secara bersama-sama. Tidak boleh mengerjakan tugas
kelompok yang satu tok yang mengerjakan, yang lain tidak ikut mengerjakan ya. Sekarang Isma, coba sebutkan contoh singkat semangat gotong royong di lingkungan masyarakat. Memilih Milih ketua RT. Sikap gotong royong, Nak. Ya Allah. Membersihkan desa bersama-sama. Ya, kerja bakti ya. Membersihkan selokan, membersihkan desanya biar rapi. Kemudian siapa lagi yang bisa menyebutkan Akilah? Razak. Razak, bisa Razak? Ayo. Selain membersihkan lingkungan apa, Zak? Bergotong royong. Nah, ya gotong royong contohnya bagaimana, sayang? Membersihkan selokan. Selain Membersihkan terus, ya ayo. Menyapu. apa? Jadi ngarit suket-suket, Bu. Ya. Pos kampling. Iya pintar, pos kamling dari segi keamanan. Kita bergotong royong untuk menjaga keamanan. Jadi di lingkungan masyarakat tidak hanya di membersihkan lingkungan, keamanan pun bisa kita terapkan sikap gotong royong. Kita jaga kalian ya. Ya, sudah. Sampai di sini ada yang ditanyakan karena waktunya sudah habis. Mboten, Bu. Oke. Semua diharapkan nanti mengerjakan ya. Mencari artikel dari koran atau majalah atau dari internet. Coba kamu mencari suatu contoh sikap yang mencerminkan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Kemudian kamu ceritakan kembali berbentuk sebuah karangan. Tulisnya pakai bullpoint. Biar nanti foto kelihatan. Ya, sudah jelas? Ada yang masih ditanyakan? Mboten. Ampun. Nggih. Kalau sudah semua, sudah paham semua, deh? Sudah, Bu Surah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, deh. Sudah. Sekarang keluar dari Zoom.